buka giliran yang berikutnya. Tapi kan ini mengenai investasi. Kalau berikutnya bukan investasi. Sama. Ya udah apa Mbak buka des monggo. Yang penting kurmanya ya. Aman itu kira-kira apa? Maksudnya Investasi yang paling aman itu kira-kira apa gitu? Deposito. Enggak. Oh iya. Ya, silakan jawab. Investasi yang kira-kira aman itu apa? investasi. Ayo. Yang aman. Investasi kan suatu kayak semacam ya kayak tadi deposito juga sama kan, itu kan investasi yang tepat kan. Yang paling aman itu apa? Investasi emas, tanah, atau apa, mobil atau apa gitu. Yang paling amannya gitu ya. Oh jenisnya. Sawah, kebun pisang. Investasi yang aman semuanya aman ya, emas emas, uang, yang penting yang nyimpennya yang harus aman itu, bukan masalah jenisnya. Kalau uang emas sama, kalau nyimpennya enggak ini. Ini kalau menurut saya kalau apa itu namanya investasi, saya kira itu semuanya itu kan punya resiko. Jadi kalau investasi itu saya kira nggak ada yang apa itu paling aman, itu nggak ada. Cuman resikonya itu kita bisa bisa mengetahui mana resiko yang paling kecil untuk kita investasi tersebut. Saya kira ketika itu udah ada juga kan tadi itu yang bisa menambah kita bahas kemakmuran real yang diperoleh pemodal atau perusahaan yang bisa meningkatkan nilai usaha. Itu nyarinya keringet tenang loh. Maaf ya Bu, aduh ini dibantuin. Sekian, udah nggak ada ya. Sekian dan terima kasih. Apalagi kalau gado-gado entar siang. Ya. ini kan mengenai investasi. Ya. Kan minta dari sedikit. Nggak boleh, uang investasi yang dibahas dari yang nggak boleh coba aja. Coba ada investasi emas, saya jual loh emasnya. Mas apa uang tadi? Rumah saya mau investasi 5 juta. Istilahnya juta misalnya. Iya, kita kan dulu. Istilahnya 5 juta. Terus bunganya 12%. Saya itu hitung mulai kalau oh, dia minta perhitungan apa habisnya nggak ada. Kapur, Pak RT sama kapur. Bawakan kan? Ini dia minta. Iya, mengikuti dalam pada bulan ini kan. mencari itu ya, mencari apanya itu? Itu yang satu loh apa? Nah, NPV atau PV-nya? Dua yang kita intinya. NPV-nya. Tahun berikutnya tuh berapa? Ya itu tadi. Tadi kan saya jelaskan lagi ya. NPV ya, NPV. Iya kan udah ada rumusnya. Bentar, bukan. Nah, ini NPV kita cari PV-nya dulu. Kita cari PV-nya dulu, setelah itu kita cari NPV. Nah, kalau udah ada NPV-nya, terus dikurangi harga barang. Seandainya tadi Mbak berapa juta? 5 juta, berarti dikurangi 5 juta gitu. Ini kan cari NPV. Kita kan bukan cari PV-nya, tadi Mbak Galuh yang nanya NPV. Ya. Ada kapur ya. Ada MKDS bulan depan itu ganti diajar. Ceritanya nih. Gantian. Ganti diajar. Ini kan tadi Mbak Galuh yang ditanyain NPV-nya ya, NPV-nya. Kan di sini udah dijelasin, diterangin, kita cari PV-nya dulu. PV-nya dengan rumus CN dibagi buka kurung 1 ditambah R. Atau waktu itu tugas dari Ibu Vivi juga kan mencari persen palu itu ya. Ada kurang pangkat N-nya iya. Gak bisa itu nambahin pangkat itu.
Terus setelah udah dapat NPV-nya, kita baru cari udah PV-nya, jadi kita cari NPV-nya dengan kita masukin PV dan harga barang tersebut. Maksudnya harga tadi ya 5 juta itu. Totalnya gampang sih. Tadi berapa? Nah, ininya 5 jutanya dimasuk di CN. Ya enggak? 1 per tadi berapa persen? 12, jadi 0,12. Bener nggak? Terus ketemu berapa? Coba dihitung di kalkulator. Jadi 5 ini kan 5 dibagi 1,15 berapa? Cah bantuin, Cah. Nggak bawa kalkulator. Coba 5 dibagi ini kan ya, cari PV-nya dulu. PV-nya ini CN bagi 1 ditambah R. Ini harusnya pangkat N ya. Ini C-nya ini 5 juta. Satunya ini tadi punya 15%. Jadi 0,15. 12 atau 15? 12. Dua. Benar nggak sih? Bener. Iya. Bantu. Ini 5 juta. Dibagi berapa? Yang ini ya. 6272. Dibagi 5 juta dibagi 6272. Berapa yang punya kalkulator? Itu udah jadi. Udah jadi. Oh, ini tuh udah. Berarti langsung 6272. Hah? Itu PV-nya ini 6 juta. Ini. Nah, ini kan cari PV ya, cari NPV. Aduh, malah bertintang. Ini adalah PV-nya berapa? 6272 dikurangi 5 juta. harga barangnya berapa? Ini ya 5 juta ya? sebenarnya pengeluaran ya. Hah? Pengeluaran Bukan harga barang. soalnya kan jadi SPP itu kan menunjukkan penerimaan, jadi berapa jadi uang kita tahun depan, nah berapa nilai kedepannya. Berarti ini 2 tahun, bukan 5 juta. Iya 5 juta. 5 jatuh dalam jangka 2 tahun. Iya. Berarti 2 tahun lagi Ini kan masih dalam angka 2 tahun. Jumlahnya kan segini. Ngerti, cuman itu pertanyaannya itu loh yang kurang ngerti Mbak Galuh. Jadi tahun Ini kan udah 2 tahun. hasilnya ini kan Kalau udah 2 tahun dapatnya iya. segitu. Iya. Iya, ya kan yang ditanya ini kan ini kan TV ya. Iya. Ini kan PV ya. Nah, yang Mbak Galuh tanya ini adalah NPV katanya. Iya, ini pertanyaannya pusing, memusingkan ini. Kan ada ini. Hah? Ya jadi maksudnya PV present value itu maksudnya kalau misalnya 5 juta sekarang, kalau misalnya kita sekarang 5 juta. nah 2 tahun Ya, ke depan itu nilai 5 juta itu jadinya kalau ada bunga 12%. Nah itu nilainya adalah 6 juta 200. Oh. kalau cari NPV-nya
kurangin sini. Terus NPV itu adalah untuk itu penilaian probabilitas investasi. Jadi Tinggal dikurangi. Tinggal berapa? Tinggal investasi itu berarti 1.272.000. ini Bang Galuh. Banyak uang kamu punya 2 tahun. Tinggal 1 tahun ya. Terus sudah, terima kasih. Ini teman besar. Terima kasih. Kalau yang belum paham tanya Mbak Vivi. Tanya Pak RT. Sekarang kelompok 5. Ini ada risikonya ya. Aku yang buka, ntar baju siapa? Aku dulu, aku yang ngomong itu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa ini? 5. Mau membahas modul 5 tentang resiko dalam investasi. Nah, yang selanjutnya, di sini ada Mbak Sulastri Soekardi, saya sendiri Yusni. Nah, ini Mbak Uus, ini mana nih? Oke, selanjutnya bisa diam. Selanjutnya itu kegiatan belajar 1 akan dijelaskan sama Mbak Sulastri Soekardi. Kegiatan belajar 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengajar yang telah memberi waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas manajemen, di mana di sini kita akan mempresentasikan resiko dalam investasi. Dalam kegiatan belajar 1, memastikan resiko dalam analisis proyek. Resiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian memperoleh nilai yang berbeda dari nilai pengharapan, maka resiko tersebut dapat dinyatakan sebagai deviasi standar nilai tersebut. Pada teori portofolio telah ditunjukkan bahwa apabila kita memulai memperhatikan unsur resiko, keputusan investasi dapat lagi mendasarkan diri atas nilai pengharapan atau expected value. Tingkat keuntungan yang diharapkan dapat dihitung berdasarkan rumus. Tingkat keuntungan yang diharapkan sama dengan sigma tingkat keuntungan dari I dikalikan dengan probabilitas ke I. Sedangkan perhitungan deviasi standar dilakukan dengan menggunakan rumus akar dari sigma probabilitas ke I dalam kurung dikali dengan tingkat keuntungan ke I dikurangi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dalam kurung pangkat 2. Dengan demikian dapat saja diperoleh 2 kesempatan investasi mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan yang sama tetapi dengan standar deviasi tingkat keuntungan yang berbeda. Dalam keadaan tersebut, kita akan mengatakan bahwa investasi yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi mempunyai resiko yang lebih tinggi juga. Oleh karena itu, pemodal perlu memperhatikan ketidakpastian arus kas sebagai ukuran resiko. Lanjut. Operating risk dan ketidakpastian arus kas. Faktor pendanaan konstan berarti perusahaan menggunakan struktur pendanaan yang sama atau menggunakan modal sendiri seutuhnya tanpa adanya bantuan dari pihak lain seperti bank atau kreditor. Perusahaan mempunyai operating rate yang tinggi berarti bahwa laba operasi atau sumber kas sangat peka terhadap perusahaan penjualan. Dengan kata lain, perusahaan penjualan yang kecil akan mempengaruhi laba operasi yang cukup besar. Penyebab dari